dia membawa atau memang sejak lahirnya ada suatu kesalahan sistem, sehingga ya pembelahan sel itu memang sudah bermasalah dari awalnya. Halo, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Widya dari Hermina Depok dan di program Observasi Obrolan Seru Varian Edukasi. Hari ini kita akan membahas mengenai materi apakah anak bisa terkena kanker dalam rangka memperingati Hari Anak Kanker Internasional. Baik, kanker sendiri merupakan penyebab kematian kedua ya dok ya di dunia, dan banyak orang itu baru mengetahui terkena kanker setelah masuk ke stadium lanjutan. Jadi mortalitas atau kematiannya cukup tinggi. Nah sebenarnya nih dok, apakah kanker ini juga bisa menyerang ke anak-anak? Nah untuk pembahasan ini kita tentu akan bersama dengan dokter spesialis kece kita, Dr. Heldrian Dwi Nandas, spesialis bedah onkologi. Silakan dokter. Iya, terima kasih Mbak. Salam kenal. Halo sahabat Hermina. Saya Dr. Heldrian Dwi Nandas Yuti, spesialis bedah konsultan onkologi. Passion saya sebenarnya di bidang kanker. Jadi kanker ya bisa mengenai segala usia, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Memang secara angka kejadian kalau di antara kelompok usia itu semua yang paling banyak masih di usia 50 tahun ke atas. Tapi kalau di anak-anak untuk kanker sendiri sih secara keseluruhan tidak sebanyak yang dialami oleh remaja ataupun orang dewasa atau orang tua. Nah kanker sendiri karena dia adalah penyakit kelainan gen sehingga sel itu membelah tidak terkontrol, yaitu bisa terjadi pada siapa saja, baik itu pada anak-anak ataupun pada orang dewasa ataupun juga pada orang tua. Jadi ya kalau ditanya apakah mungkin anak-anak bisa terkena kanker, tentu saja mungkin, cuma nanti akan ada beberapa jenis-jenis tertentu yang lebih spesifik akan lebih banyak diderita oleh anak-anak. Seperti itu dokter. Iya dok, kan tadi dari pembahasan dokter berarti adanya pembelahan sel yang abnormal ya dok dari betul. kanker ini. Dan tadi juga di anak-anak bisa aja terjadi. Betul, ya. Nah sebenarnya dok, kalau yang menyerang anak-anak ini sel kanker apa yang paling banyak dok? Ya, kalau secara data dari kanker anak itu yang paling banyak sekarang masih tetap leukemia dengan insiden 2,4 atau 2,8 per 100.000 anak, diikuti oleh retinoblastoma. Jadi kalau kanker itu sendiri dibagi menjadi dua besar, solid tumor atau solid kanker dan hematologik atau non solid. Nah yang kebanyakan pada anak-anak itu ya leukemia atau non solid, dia kanker darah. Nah kemudian diikuti oleh retinoblastom. Jadi kalau di anak-anak spesifisitasnya agak berbeda. Nomor urut pertama itu leukemia, kemudian retinoblastom, kemudian baru golongan yang lain, Wilms tumor atau kanker pada ginjal, kemudian osteosarkom, kemudian kanker pada jaringan lunak. Nah untuk saya sendiri, kanker saya lebih spesifik pada solid tumor organ, atau saya lebih memfokuskan diri kalau pada anak-anak pasiennya, terutama solid organ tumor, contohnya pada rhabdomyosarkom, pada otot ataupun kulit. Nah itu baru datangnya ke kami. Tapi kalau untuk jenis yang lain, leukemia, itu biasa ada lagi dokternya. Dokternya itu hemato-onkologi anak. Nah kalau untuk di otak juga sering juga di anak kanker otak. Nah tapi biasa kalau otak itu ya, kalau di Indonesia, di negeri kita itu ditangani oleh bedah saraf. Kemudian kalau untuk Wilms tumor, untuk ginjalnya itu ditangani oleh dokter urologi. Jadi kalau anak sendiri masih banyak dokternya yang ngerjakan, tidak spesifik beda dengan dewasa. Kalau dewasa bedah onkologi tumor ya kami lah, terutama solid organ. Tapi kalau anak-anak dia lebih fokus, banyak yang berfokus di bidang itu. Kalau untuk otaknya beda, untuk darahnya akan berbeda, jaringan solid organnya juga akan berbeda. Jadi banyak spesialis yang passionnya mungkin ke anak, tapi untuk spesifik dokter onkologi bedah anak mungkin ada juga, tapi yang khusus kanker ke anak untuk solid organnya ya masih berpencar-pencar, jadi belum ada spesifisitas tertentu seperti itu. Baik dok, berarti sama juga ya dok dengan retinoblastoma itu juga ke dokter? Ya retinoblastoma sampai sekarang ini mungkin dokter anak, dokter mata yang mengerjakannya. Jadi ya belum ada yang, tapi dokter mata mungkin akan lebih fokusnya ke
kanker bola mata mungkin dia akan mengerjakan. Jadi masih organ spesifik ya, belum pada usia spesifik belum, tapi pada organnya saja. Otak dokter otaknya, matanya, ginjal dokter saluran saluran ginjalnya atau saluran kencingnya atau urologi, nah seperti itu, masih pembagian masih seperti itu. Yang mengerjakannya masih seperti itu. Baik, Gitu. Dok. Nah, kemudian nih, Dok, biar sahabat Hermina tahu juga ya, Dok, ya. Sebenarnya kanker di anak dan dewasa ini yang membedakannya dan faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kanker tersebut tuh bagaimana, Dok? Nah, ini menarik pertanyaannya. Kenapa anak-anak, jadi di sistem tubuh kita ini untuk kanker sendiri ada gas, ada rem. Iya, Dok. Jadi kalau pada anak-anak itu biasanya ya mekanisme itu memang salah dari bawaannya. Jadi settingan dari awal tuh memang ada suatu kesalahan sistem, baik itu pada sistem rem atau pada sistem gas. Yang kita sebenarnya kalau kita luka, penyembuhan luka itu juga butuh faktor pertumbuhan. Nah, itulah untuk menyembuhkan luka. Namun ada sel yang nama guardian of the cell. Jadi kalau ada sel kita yang mengalami kesalahan itu akan dikoreksi atau diperbaiki oleh ada namanya P53. Itu akan mengkoreksi kesalahannya. Tapi biasanya pada anak-anak kesalahan itu pada struktur gennya itu dia membawa atau memang sejak lahirnya ada suatu kesalahan sistem, sehingga ya pembelahan sel itu memang sudah bermasalah dari awalnya dan menunjukkan kelainan itu pada usia yang sangat dini atau pada usia anak-anak udah mulai nampak dia. Jadi ya kalau perbedaan antara kanker pada anak-anak dan dewasa itu biasanya kesalahannya kalau pada anak-anak itu memang sejak bawaan lahir atau di awal pembelahan itu memang udah bermasalah. Nah, kalau dewasa sendiri biasanya karena faktor usia. Begitu setelah sel kita kan selalu membelah untuk memperbaiki diri. Iya. Nah, pada saat pembelahan yang kesekian kalinya seiring dengan bertambahnya usia baru terjadi error atau kesalahan, baru kesalahan itu nampak. Ditambah lagi faktor risiko yang lainnya, merokok, pola makanan, kenaikan berat badan. Kalau pada anak-anak kan tidak ada. Iya, betul. Nggak mungkin anak-anak merokok tapi ya penyebab itu memang dari bawaan mereka lahir itu kemungkinan memang sudah ada kesalahan dalam suatu sistem yang dibawa oleh tubuhnya sehingga yang nampaknya itu akan lebih cepat tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya, berbeda sama yang dewasa. Seperti itu, dokter. Baik, berarti dari pembawaan dari sistem atau gennya ya, Dok, ya? Bawaan lahirnya udah bermasalah, sudah seperti mulai itu. bermasalah. Baik, Dok. Menarik sekali bukan sahabat Hermina mengenai pembahasan kali ini. Mungkin nanti akan kita lanjutkan pada part selanjutnya.